Asap tipis mengepul dari knalpot truk tua bernama Bintang Selatan, membelah jalanan berliku di pinggiran Bandung menjelang senja. Di balik kemudi, seorang perempuan muda berwajah teduh namun tegas memegang setir dengan mantap. Dialah Sinta Marlina, supir ekspedisi yang terkenal karena keberaniannya menembus jalur paling berbahaya di Nusantara, Jalan Lintas Sumatera. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya terkena pantulan cahaya jingga sore, menambah pesona di tengah kerasnya dunia jalanan yang jarang memberi tempat bagi perempuan. Setiap kali truk berguncang, kalung tua di lehernya ikut bergetar, sebuah jimat dari ibunya, berisi serpihan batu merah yang katanya menyimpan roh penjaga. Sinta menatapnya dengan campuran rindu dan cemas. Ibunya telah lama tiada, namun pesan terakhirnya selalu terngiang, kalau kau terluka, jangan takut. Darahmu adalah darah yang tak mau menyerah. Ia tak pernah benar-benar paham maksud kalimat itu, sampai malam yang hampir tiba ini mulai menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Di tengah perjalanan, radio CB-nya berderak pelan, suara parau dari sesama supir terdengar. Hati-hati, Neng Sinta, di Lampung katanya geng harimau hitam lagi gentayangan. Preman-preman gila, yang minta uang jalan dengan todongan. Sinta tersenyum tipis sambil menyalakan rokoknya. Kalau mereka mau nyari masalah, aku punya cara sendiri buat nyelesain, jawabnya tenang, padahal jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, jalan lintas bukan cuma soal nyali, tapi juga soal hidup dan mati. Malam turun perlahan, kabut tipis mulai menyelimuti jalan, pepohonan di kanan kiri tampak seperti bayangan makhluk hidup yang mengintai. Angin membawa bisikan samar, seperti suara perempuan tua berdoa. Sinta mengucek matanya, mencoba fokus pada jalan di depan, tapi hawa dingin mulai merayap dari bawah dashboard, membuat bulu kuduknya meremang. Ia melihat sesuatu di spion, sekilas, bayangan perempuan tua duduk di kursi penumpang. Saat ia menoleh, kursi itu kosong. Tiba-tiba, dari balik tikungan tajam, beberapa motor meluncur keluar. Lampu sorot menyilaukan, suara tawa kasar menggema. 4 orang pria dengan rompi hitam menghadang di tengah jalan sambil menenteng besi dan golok. Sinta menginjak rem keras, truk berhenti dengan derit ban panjang. Salah satu preman melangkah maju, wajahnya penuh luka sayatan, matanya liar. Malam, cantik, lewat sini bayar dulu ongkosnya. Jalan lintas ini wilayah kami. Sinta turun perlahan dari kabin. Gerakannya tenang, tapi matanya tajam seperti pisau. Aku cuma mau nganter barang. Jalan ini bukan milik bapak kau, katanya pelan, suaranya serak namun berwibawa. Para preman tertawa keras, menganggapnya remeh. Tapi sesuatu di sekitar mereka mulai berubah, udara menjadi berat, daun-daun bergetar seolah diterpa angin gaib. Sinta menggenggam kalungnya, dan batu merah di sana mulai memancarkan cahaya samar. Pemimpin preman itu mendekat, menodongkan pisau ke leher Sinta. Berani juga ngomong besar ya, supir cantik. Kalau gak mau bayar, mending mampus aja. Pisau melesat, tubuh Sinta terhuyung, darah mengucur dari dada. Ia jatuh tersungkur di tanah berlumpur. Para preman tertawa puas, lalu kembali ke motor mereka. Tapi belum sampai 5 langkah, tanah di bawah mereka bergetar. Suara lirih bergema di udara malam, darah yang jatuh belum selesai. Tubuh Sinta perlahan bergerak, luka di dadanya menutup sendiri, matanya terbuka, kali ini berwarna merah menyala. Ia berdiri dengan langkah lambat tapi pasti, rambutnya berkibar ditiup angin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Para preman berbalik dan menatap dengan wajah pucat pasi. Sinta menatap mereka satu persatu, lalu berkata lirih, kau membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Di detik itu, malam di jalan lintas Sumatera menjadi saksi lahirnya legenda baru. Supir cantik yang tak bisa mati. Suara lolongan angin malam mengiringi langkah kaki Sinta yang kini berdiri tegak di tengah jalan, dengan tubuh berlumuran darah namun wajahnya dingin tanpa rasa sakit. Para preman yang tadi tertawa kini terpaku, tubuh mereka bergetar antara takut dan tidak percaya. Salah satunya berbisik lirih, tadi, dia udah mati, Bang, tapi Bang Rajo, pemimpin mereka, menepis ketakutan itu dengan teriakan garang. Setan atau bukan, bunuh lagi kalau perlu. Teriaknya sambil mengangkat parang. Malam itu, di tikungan sunyi antara hutan dan jurang, udara terasa seperti retak oleh aura kematian yang menebar dari tubuh Sinta. Sinta melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya disertai suara gemuruh pelan, seperti jantung bumi ikut berdetak bersamanya. Matanya menyala merah, dan tatapannya menembus nyali setiap pria di depannya.
Kalian sudah menumpahkan darah orang yang salah, bisiknya dengan suara yang menggema aneh, seolah berasal dari dua dunia sekaligus. Ketika seorang preman nekat menyerangnya dengan besi, Sinta menangkis dengan kekuatan luar biasa, besi itu terlempar dan menancap di pohon, bergetar hebat. Bang Rajo mulai sadar, ini bukan wanita biasa. Ia menghunus parang besar miliknya, lalu berteriak memanggil dua anak buah lagi dari kejauhan. Kita hadapi bareng-bareng, jangan kasih dia hidup. Namun kalimat itu malah menjadi awal kehancuran. Dalam sekejap, Sinta menghilang dari pandangan. Angin berputar kencang, dan dari balik kabut, muncul sosoknya di belakang mereka. Ia bergerak cepat, terlalu cepat untuk mata manusia. Satu persatu preman berjatuhan dengan luka misterius, seperti disayat sesuatu yang tak terlihat. Ketika tinggal Bang Rajo seorang diri, ia mundur perlahan, napasnya terengah, wajahnya pucat. "Apa kau manusia?" Suaranya bergetar. Sinta menatapnya tanpa ekspresi. "Aku dulu manusia, sampai orang-orang seperti kalian membuatku berhenti jadi satu." Rajo menjerit dan menebas sembarangan, tapi sebelum parang itu menyentuh tubuhnya, Sinta menepuk tanah. Getaran kuat mengguncang aspal, dan bayangan merah keluar dari tanah, wujud halus rawa rontek, menyerupai sosok ibunya. Suara itu bergema lembut namun mengerikan, "Anakku, darahmu kembali menagih." Rajo tersungkur, ketakutannya berubah jadi kepanikan. Ia mencoba kabur ke arah motor, namun ranting-ranting pohon seolah hidup, melilit kakinya hingga ia terjatuh. Sinta mendekat perlahan. "Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau sudah memaksa rawa rontek menagih nyawa," ucapnya lirih. Satu tetes air mata jatuh dari matanya sebelum ia menepukkan tangannya ke dada Rajo, cahaya merah menyala, dan jeritan Rajo menggema menembus hutan, hingga burung-burung malam beterbangan ketakutan. Saat semuanya hening, Sinta terjatuh berlutut. Napasnya tersengal, matanya kembali normal, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tangannya sendiri yang berlumuran darah, lalu berbisik lemah, "Kenapa aku selalu harus hidup kembali?" Kalung di lehernya berpendar lembut, seolah menenangkan pemiliknya. Tapi di kejauhan, suara mesin motor lain mulai terdengar, bukan dari geng Rajo, melainkan patroli jalan lintas yang menemukan jasad-jasad tergeletak. Sinta bangkit cepat, menyeka darah di pipinya, dan kembali ke truk Bintang Selatan. Mesin menyala dengan deru berat. Ia menatap kaca spion, melihat sekilas bayangan ibunya tersenyum samar. Jalan di depannya masih panjang, membentang menuju utara. Namun di dasar hatinya, ia tahu, apa yang terjadi malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh darah dan rahasia. Truk itu melaju perlahan meninggalkan tikungan neraka, sementara hujan mulai turun membasahi tanah yang baru saja menelan nyawa. Di kejauhan, petir menyambar, menyinari wajah Sinta yang kini kembali tenang di balik kemudi. Tapi dalam kilatan cahaya itu, seolah terlihat sesosok bayangan lelaki bermata hitam pekat sedang menatap dari jauh. Ki Surya Langit telah menyadari kebangkitan rawa rontek, dan tak lama lagi, jalan lintas ini akan berubah menjadi medan pertarungan dua ajian terlarang. Hujan belum juga berhenti sejak malam di tikungan neraka itu. Rintik air membasahi kaca depan truk Bintang Selatan, menciptakan bunyi monoton yang menenggelamkan pikirannya. Sinta mengemudi pelan di jalanan berlumpur, sementara pikirannya masih dihantui oleh jeritan Bang Rajo dan cahaya merah yang keluar dari tangannya. Setiap kali memejamkan mata, wajah lelaki itu muncul lagi, menatapnya dengan mata memohon, sebelum lenyap dalam kabut rawa rontek. Di dada Sinta, rasa bersalah dan keanehan berbaur jadi satu. Ia tidak tahu berapa kali sudah mati dan hidup kembali, tapi satu hal mulai terasa nyata, setiap kali ia hidup lagi, ada sesuatu dalam dirinya yang hilang. Ketika fajar menyingsing, ia berhenti di warung kecil pinggir jalan di daerah Pringsewu. Warung itu sepi, hanya seorang ibu tua yang menatapnya curiga. Sinta memesan kopi hitam, mencoba menenangkan diri. "Neng dari mana?" Mukanya pucat amat, tanya si ibu sambil menuang air panas. Sinta hanya tersenyum samar. "Dari Bandung, mau ke Aceh, masih jauh." Tapi saat hendak membayar, ia membuka dompet dan tertegun. Di sana terselip foto seorang anak laki-laki, wajahnya begitu familiar, tapi anehnya, ia tak ingat siapa anak itu. Matanya menatap kosong, perasaan asing menyusup ke dalam dadanya. "Siapa dia?" bisiknya lirih, tapi jawabannya hanya datang lewat desir angin. Malam itu, Sinta berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat. Ia menyalakan rokok, menatap langit penuh awan gelap. Di kejauhan terdengar raungan serigala,
Tapi baginya kini suara itu terasa biasa, dunia telah kehilangan batas antara nyata dan gaib. Saat matanya hampir terpejam, dari kaca spion terlihat sesuatu bergerak di belakang truk. Sosok perempuan tua berdiri di tengah jalan, memakai kain putih lusuh, wajahnya nyaris tak terlihat. Sinta keluar cepat, menyalakan senter. Tapi sosok itu lenyap, meninggalkan bau wangi melati yang menusuk hidung. Ketika ia kembali ke dalam kabin, kalung rawa rontek di lehernya bergetar pelan. Batu merah di dalamnya berdenyut seperti jantung hidup. Suara lirih terdengar di dalam kepalanya, suara ibunya. Kau sudah menyalakan kembali darah rawa rontek, nak. Tapi setiap kebangkitan menagih bayaran, ingatanmu sendiri. Sinta terdiam, menggenggam kalung itu dengan air mata menetes tanpa sadar. Jadi, aku akan lupa semuanya. Bahkan siapa aku? Suara itu menjawab pelan, sampai saat kutukan ini ditebus dengan pengorbanan yang terakhir. Tiba-tiba suara klakson truk lain membuyarkan lamunannya. Dari arah berlawanan, melintas konvoi truk besar. Seorang supir pria melambai dari jendela, "Hei, Neng Sinta, aman, kan? Kami dengar semalam ada kejadian di tikungan sana." Sinta tersenyum tipis dan membalas lambaian itu. "Aman, cuma sedikit ribut kecil," katanya, berusaha terdengar normal. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ia sedang berubah. Tubuhnya semakin kuat, tapi pikirannya mulai kosong. Nama-nama orang yang dulu ia kenal perlahan kabur, seperti foto yang direndam air. Beberapa kilometer kemudian, ia melewati lokasi kejadian semalam. Polisi telah memasang garis kuning, dan warga sekitar berbisik-bisik melihat bercak darah di jalan. Katanya ada supir perempuan yang mati lalu hidup lagi, salah satu berkata. "Ah, mana mungkin, itu cuma cerita," balas yang lain. Sinta mendengarnya dari kabin, bibirnya menekan keras. Ia menatap cermin spion, dan untuk sesaat, ia tak mengenali wajahnya sendiri. "Apakah aku masih manusia?" tanya hatinya, tapi hanya suara mesin truk yang menjawab. Di tepi jalan, seekor burung gagak hinggap di tiang listrik, menatapnya. Lama dengan mata hitam berkilat. Lalu terdengar gumaman halus, seperti mantra dibisikkan angin. Dari balik bayangan pepohonan, sepasang mata hitam memantau gerak Sinta, milik seorang lelaki tua bersorban hitam, Ki Surya Langit. Ia tersenyum tipis, melihat batu rawa rontek di leher Sinta berkilau merah. Akhirnya pewaris itu muncul, ucapnya pelan. Dan sebentar lagi, darah rawa rontek akan kembali ke pemilik sejatinya. Truk Bintang Selatan terus melaju menembus kabut pagi, meninggalkan jejak ban di jalan basah. Sinta memegang kalungnya erat, berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya, dan kenapa ia tidak bisa mati. Tapi di balik semangat itu, hatinya mulai takut bahwa saat kebenaran itu datang, ia sudah tak lagi punya cukup ingatan untuk mengenali siapa yang perlu ia selamatkan. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Langit sore di perbatasan Bengkulu berwarna kelabu. Hujan baru saja reda, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di udara. Truk Bintang Selatan meluncur perlahan di jalan yang becek, roda-rodanya menimbulkan cipratan lumpur. Sinta menatap lurus ke depan, tapi pikirannya kosong, seakan jalan panjang itu tak berujung. Ia sudah tak ingat lagi berapa hari berada di balik kemudi. Waktu terasa kabur, satu-satunya yang pasti hanyalah suara mesin dan denyut lembut dari kalung rawa rontek di dadanya, bergetar seperti napas makhluk hidup. Di tengah kesunyian itu, ia melihat sesuatu di kejauhan, seorang pria muda tengah berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan. Baju mekaniknya kotor, dan wajahnya tampak lelah. Sinta memperlambat truknya dan menurunkan kaca. "Ada apa, Mas?" tanyanya datar. Lelaki itu tersenyum lega, "Truk saya mogok. Udah 2 jam nunggu, nggak ada yang mau berhenti." Ia memperkenalkan diri, Raffi, montir keliling yang sedang mengantar suku cadang ke Medan. Ada ketulusan di matanya, dan meski Sinta enggan, entah kenapa hatinya memutuskan berhenti. Beberapa menit kemudian, keduanya duduk di pinggir jalan sambil berbagi rokok dan cerita seadanya. Raffi banyak bicara, tentang kerasnya hidup di jalan, tentang mimpinya buka bengkel sendiri, tentang betapa anehnya dunia lintas yang katanya sering ada pengemudi hantu. Sinta hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Tapi di sela obrolan ringan itu, Raffi menatapnya curiga. "Saya kayak pernah lihat Mbak di berita, katanya ada supir perempuan yang selamat dari penyerangan geng. Tapi," ia ragu melanjutkan, "tapi katanya, Mbak itu udah meninggal."
Sinta menunduk. Rokok di jarinya hampir habis terbakar sampai ujung. Berita itu salah, katanya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sebagian dari ucapan Raffi ada benarnya. Ia memang sudah mati. Beberapa kali, ia tak tahu bagaimana menjelaskan hal itu tanpa membuatnya lari ketakutan. Namun Raffi tak bertanya lagi, ia hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu yang lembut. Mungkin karena itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta merasakan sesuatu yang hangat, seperti rasa percaya yang nyaris terlupakan. Malam pun datang. Sinta memutuskan memberi tumpangan pada Raffi sampai kota berikutnya. Mereka mengobrol di dalam kabin truk yang penuh aroma solar dan kopi instan. Di sela tawa kecil, Sinta melirik wajah lelaki itu, polos, tapi ada semangat hidup yang kontras dengan dirinya yang tak bisa mati. "Kau nggak takut menumpang sama orang asing?" tanya Sinta setengah bercanda. Raffi tersenyum, "Kalau saya mati di jalan, setidaknya ditemani orang yang kelihatannya bisa ngalahin setan." Sinta ikut tertawa, tapi tawa itu bergetar, seolah menahan sesuatu yang rapuh. Beberapa jam kemudian, di tengah jalan yang sepi, mesin truk bergetar keras lalu mati mendadak. Lampu redup, dan angin dingin berembus dari celah pintu. "Aneh, baru servis kemarin," gumam Sinta. "Iya, turun." Sementara Raffi mencoba memeriksa kap depan. Tapi dari kejauhan, terdengar langkah kaki berat di antara kabut, seperti suara banyak orang berjalan pelan di tanah basah. Raffi menatap sekitar. "Mbak, itu suara apa?" Sinta tahu suara itu. Suara yang sama seperti sebelum geng Rajo muncul dulu. Dari balik kabut, tampak bayangan-bayangan hitam berjalan mendekat. Ada yang membawa obor, ada yang menenteng parang. Sinta langsung menyalakan kalung rawa rontek. Batu merahnya berdenyut seperti api kecil. "Masuk ke truk, Raffi. Cepat!" ia berteriak, matanya mulai memerah. Tapi Raffi belum sempat bergerak ketika satu obor dilempar, jatuh di depan mereka. Sekejap, kobaran api menyala di jalan. Dari balik cahaya itu, muncul sekelompok orang dengan pakaian hitam bertopeng, bukan preman biasa. Pemimpinnya melangkah maju, membawa tongkat panjang bertuliskan huruf Jawa kuno. "Akhirnya kutemukan kau, pewaris rawa rontek," ucapnya dengan suara berat. "Ki Surya Langit menginginkan jiwamu." Sinta berdiri di depan Raffi, tubuhnya siap bertarung. "Katakan pada Ki Surya," ujarnya tajam, "kalau dia mau jiwaku, suruh dia datang sendiri." Batu merah di lehernya menyala terang, dan angin malam berputar ganas. Raffi terpaku melihatnya, dan malam di lintas Sumatera kembali berubah menjadi medan antara dunia hidup dan mati. Api dari obor yang dilempar kelompok bertopeng masih menyala di tengah jalan, menari di bawah hujan yang belum sepenuhnya berhenti. Sinta berdiri tegak di depan Raffi, matanya kembali memerah menyala seperti bara hidup. Angin berputar, menciptakan pusaran debu dan daun kering di sekitarnya. Orang-orang bertopeng itu tampak ragu sejenak, tapi pemimpin mereka mengangkat tongkat bertulisan mantra kuno, membuat tanah bergetar pelan. "Kau tak bisa kabur, pewaris rawa rontek," suaranya menggema berat. "Ilmu itu milik Ki Surya Langit, bukan darahmu." Sinta menggenggam kalung rawa rontek erat-erat, lalu menjawab dengan suara parau, "Kalung ini milik ibuku. Darahku sendiri yang membangunkannya. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengambilnya dariku." Ia menepuk tanah, dan seketika angin kencang menyapu jalan. Batu-batu beterbangan, truk bintang selatan bergetar hebat. Raffi menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sinta tampak seperti bayangan api, rambutnya melayang, tubuhnya memancarkan aura merah darah. Pertempuran tak bisa dihindari. Tongkat milik pemimpin bertopeng itu mengeluarkan cahaya hijau. Ia mengayunkannya, dan petir turun menyambar tanah di depan Sinta. Tubuh Sinta terpental, jatuh menghantam aspal, darah mengalir dari bibirnya. Tapi di saat itulah sesuatu yang ganjil terjadi. Tanah di bawah tubuhnya berdenyut, seperti menyerap darah itu. Dari celah tanah muncul kabut merah, membentuk sosok samar seorang perempuan tua berambut putih, Mbah Narti, guru dari almarhum ibunya. Suara lembut namun tegas menggema dari kabut itu. "Berhenti, ilmu rawa rontek bukan alat balas dendam, tapi penebus dosa leluhur." Orang-orang bertopeng langsung mundur beberapa langkah, takut oleh kemunculan roh tua itu. Sinta menatapnya dengan mata berair. "Mbah, kenapa mereka memburuku?" "Siapa Ki Surya Langit?" tanya Sinta, napasnya tersengal. Sosok kabut itu menatapnya dengan sorot sendu. "Ki Surya Langit adalah murid sesat, dulu sahabat ayahmu.
Ia iri karena ajian Rawa Rontek hanya diwariskan lewat garis darahmu. Kini ia ingin merebutnya agar bisa hidup abadi tanpa batas. Raffi, yang sedari tadi bersembunyi di balik pintu truk, perlahan mendekat. Ia menatap sosok kabut itu dengan mata takjub. Jadi Mbak Sinta ini, bukan manusia biasa. Gumamnya pelan. Mbah Narti menoleh padanya. Dia masih manusia, nak. Tapi tiap kali hidupnya diselamatkan Rawa Rontek, sepotong jiwanya terhapus. Itulah harga keabadian. Raffi menelan ludah, pandangannya berpindah ke Sinta yang kini menunduk pasrah. Air mata bercampur lumpur di pipinya. Ia mulai sadar, bukan cuma ingatan yang menghilang, tapi perlahan ia kehilangan dirinya sendiri. Mbah Narti kemudian menatap langit yang mulai gelap kembali. Waktuku tak banyak, mereka akan datang lagi. Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, kau harus menuju ke puncak Bukit Barisan, ke Sendangwangi, tempat lahirnya ajian Rawa Rontek. Di sanalah kau akan menemukan kebenaran dan menghadapi Ki Surya Langit sendiri. Suaranya memudar, kabut merah itu lenyap terbawa angin, meninggalkan aroma melati yang samar di udara. Sinta terdiam lama. Raffi menghampirinya, menatap wajah perempuan itu yang tampak lelah tapi penuh tekad. Kalau benar di sana semua jawabannya, aku ikut, katanya. Sinta menoleh pelan, menatap Raffi yang tersenyum samar meski ketakutan masih jelas di matanya. Kau tidak tahu apa yang akan kita hadapi, ucapnya. Justru karena itu aku nggak akan biarkan kau sendirian, balas Raffi. Di bawah langit muram, truk Bintang Selatan kembali melaju menembus hutan Bukit Barisan. Petir sesekali menyambar, menyinari kabut yang bergulung di lembah. Sinta menggenggam kalungnya, merasakan denyut hidup dari dalamnya. Di balik kaca spion, untuk sesaat ia melihat bayangan ibunya tersenyum, lalu menghilang. Ia tahu, perjalanan menuju Sendangwangi bukan sekadar perjalanan untuk bertahan hidup, tapi perjalanan menebus dosa masa lalu yang darahnya masih melekat di tubuhnya sendiri. Malam di lereng Bukit Barisan terasa menyesakkan. Kabut menggulung pekat, dan suara hewan malam terdengar seperti ratapan roh penasaran. Truk Bintang Selatan berhenti di tepi hutan karena jalan mulai menanjak curam. Sinta duduk di bangku pengemudi, memandang langit hitam tanpa bintang. Di hatinya ada beban yang berat, bukan karena rasa takut, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Aku bisa rasakan sesuatu mengikuti kita, katanya pelan. Raffi menoleh, wajahnya tegang. Dari tadi saya juga merasa, seperti ada mata yang terus mengawasi. Dan memang benar, di balik pepohonan, sepasang mata berwarna kuning menyala mengintai dalam gelap. Suara napas berat terdengar samar, disertai bau tanah basah dan darah. Itu bukan binatang biasa. Sinta langsung menyalakan kalung Rawa Rontek, batu merahnya berpendar, menerangi kegelapan. Keluar kau, serunya lantang. Kabut menipis perlahan, memperlihatkan sosok tinggi besar dengan tubuh separuh manusia, separuh harimau, bulu hitam pekat dan kuku sepanjang belati. Dari rahangnya yang tajam keluar suara berat yang membuat dada bergetar. Sinta Marlina, kau membuatku mati. Kini aku lahir kembali, dengan kekuatan yang tak bisa kau bunuh. Raffi terpaku di tempatnya. Astaga, itu Bang Rajo. Suaranya gemetar. Sinta menatap sosok itu, matanya bergetar menahan amarah dan ngeri. Ya, Bang Rajo yang dulu ia bunuh di tikungan neraka kini hidup lagi, tapi kali ini dengan tubuh siluman, hasil dari ajian baru yang disebut harimau hitam penghisap nyawa. Di dada makhluk itu tergantung kalung tulang, berkilau aneh setiap kali ia mengaum. Ki Surya Langit memberiku hidup baru, kata Rajo, suaranya berat bercampur tawa gila. Dan hidupmu akan jadi makananku yang pertama. Sinta melompat keluar dari truk, berdiri di jalan berlumpur, menghadapi monster itu. Ia menatap tajam, kalung Rawa Rontek di lehernya mulai memancarkan sinar merah terang. Kalau kau bangkit dengan ilmu iblis, maka kau akan kubenamkan kembali ke tanah, ucapnya tegas. Rajo mengaum keras, dan dalam sekejap tubuhnya menerjang dengan kecepatan luar biasa. Tanah bergetar saat mereka bertubrukan. Cakar raksasa itu menebas udara, tapi Sinta bergerak cepat, menangkis dengan aura Rawa Rontek yang berputar di tangannya. Benturan keduanya menghasilkan ledakan cahaya merah dan hitam yang menerangi seluruh hutan. Raffi berlari ke belakang truk, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu. Ia menemukan tongkat besi dari alat dongkrak dan tanpa pikir panjang maju mendekat. Sinta, awas! Ia melempar tongkat itu tepat ke dada siluman Rajo. Tapi besi itu malah terpental,
tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Rajo menoleh ke arah Raffi dengan tawa mengerikan, lalu mengayunkan cakarnya. Dalam sekejap, Raffi terpental menghantam batang pohon dan terjatuh tak bergerak. Sinta menjerit, darahnya mendidih. "Jangan kau sentuh dia." Emosi itu meledak menjadi kekuatan. Batu merah rawa rontek bersinar semakin terang, memancarkan nyala seperti api neraka. Aura Sinta berubah, matanya kini dua warna, satu merah, satu putih. Tubuhnya memantulkan cahaya merah yang menelan kabut. Ia melesat ke arah Rajo, meninju dadanya dengan kekuatan penuh. Terdengar bunyi patahan tulang dan jeritan siluman itu menggema di lembah. Sinta menatapnya dengan mata yang kini tak lagi manusiawi. "Kau tidak tahu apa itu hidup abadi, Rajo. Itu bukan anugerah, itu kutukan." Rajo berlutut, darah hitam mengucur dari mulutnya. "Kau pikir, kau menang?" katanya terengah, sebelum tubuhnya perlahan meleleh menjadi kabut hitam yang terserap ke tanah. Hening kembali menguasai hutan. Sinta jatuh berlutut, memeluk Raffi yang tak sadarkan diri. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Kau bodoh, kenapa ikut campur?" bisiknya sambil menggenggam tangan Raffi. Kalung rawa rontek bergetar, dan dari dalamnya terdengar suara ibunya lagi. "Hati yang masih hidup bisa jadi sumber kekuatan, tapi juga kelemahanmu, nak." Sinta menatap Raffi yang tergeletak. Ia tahu lelaki itu belum mati, tapi napasnya sangat lemah. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan batu rawa rontek ke dada Raffi, membiarkan cahaya merah itu berpindah. Dalam sekejap, luka di tubuh Raffi berhenti berdarah. Tapi wajah Sinta memucat, sebagian energi hidupnya terserap untuk menyelamatkan pria itu. Tubuhnya menggigil hebat, matanya berangsur pudar. "Setidaknya, kau masih hidup," bisiknya lemah. Lalu, di antara kabut yang mulai menipis, bayangan Ki Surya Langit muncul di kejauhan, tersenyum puas, matanya bersinar seperti bara api. "Bagus sekali, pewaris rawa rontek," suaranya bergema lembut namun dingin. "Teruslah gunakan kekuatanmu, sampai kau tak sadar, bahwa setiap nyawa yang kau selamatkan akan menghapus satu bagian dari jiwamu sendiri." Sinta menatap sosok itu dari jauh, wajahnya pucat tapi matanya kembali menyala. "Kalau jiwaku harus hilang untuk menyelamatkan orang lain, biarlah. Aku tidak takut lagi." Dan malam itu, di antara hutan bukit barisan yang diguyur hujan deras, legenda supir cantik tak mati itu terus menulis kisahnya, di jalan yang kini mulai berubah menjadi medan perang antara manusia, siluman, dan kutukan abadi. Langit Palembang menyambut dengan warna kelabu. Awan berat menggantung di atas sungai Musi, seolah ikut menahan napas untuk peristiwa yang akan datang. Truk Bintang Selatan berjalan perlahan melintasi jembatan Ampera yang diselimuti kabut tipis. Di dalam kabin, Sinta duduk diam, wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak pertarungannya dengan Rajo, sebagian nyawanya terasa terhisap keluar. Di kursi sebelah, Raffi masih lemah, duduk dengan selimut menutupi tubuhnya. "Kau kehilangan banyak energi, Sin," katanya lirih. "Kita bisa berhenti dulu, biar kau pulih." Tapi Sinta hanya tersenyum samar. "Aku tidak bisa berhenti, Raff. Ki Surya Langit belum menyerah. Aku bisa rasakan dia semakin dekat." Hujan turun perlahan, menciptakan gemericik di kaca depan. Suara radio truk mengeluarkan dengung aneh, lalu mati seketika. Dari kaca spion, Sinta melihat sekilas bayangan samar menyeberang di belakang mereka, sosok berjubah hitam, melayang di atas air. Sinta menggenggam setir lebih erat. "Dia di sini," gumamnya tegang. Tiba-tiba, mesin truk bergetar keras, lalu mati. Lampu depan padam, dan udara di sekitar mereka mendadak dingin membeku. Dari arah sungai, muncul kabut tebal yang bergulung seperti tangan raksasa, menelan seluruh jembatan dalam sekejap. Raffi keluar untuk memeriksa mesin, tapi langkahnya tertahan saat mendengar bisikan lirih dari kabut. Suara itu, seperti 1000 orang memanggil namanya bersamaan. "Raffi, Raffi!" Ia menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapa-siapa. Dari dalam kabut muncul bayangan Sinta, namun wajahnya pucat, matanya kosong. "Raffi, sini!" Suaranya lembut tapi dingin. Raffi hampir melangkah mendekat, sampai tiba-tiba Sinta asli berteriak dari dalam kabin, "Jangan! Itu bukan aku!" Dalam sekejap, bayangan itu berubah, tubuhnya melar, mulutnya terbuka lebar menampakkan lidah hitam panjang. Itu Jin Musi, penjaga sungai yang dipanggil oleh Ki Surya Langit. Air sungai mendidih, dan dari bawah jembatan muncul pusaran besar. Raffi hampir terseret,
Tapi Sinta melompat keluar dan menancapkan tangannya ke aspal, menyalurkan energi rawa rontek. Tanah bergetar, dan cahaya merah menyebar dari telapak tangannya, membentuk perisai di sekeliling mereka. Jin Musi meraung marah, tubuhnya mencair menjadi air dan mencoba menembus perisai itu. Sinta berteriak kesakitan, darah menetes dari hidungnya, tapi ia terus menahan. "Aku tak akan biarkan kau ambil dia," serunya dengan mata menyala merah terang. Namun, dari kejauhan, Ki Surya Langit muncul berjalan di atas air. Jubahnya berkibar tanpa disentuh angin, dan di tangannya berkilau batu hitam sebesar kepalan tangan. "Sinta Marlina," suaranya menggema, "kau terus melawan takdirmu. Ilmu rawa rontek bukan milik orang berhati lembut sepertimu." Ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke tanah. Seketika, pusaran air berubah menjadi naga raksasa dari lumpur hitam, melingkar di sekitar jembatan. Raffi terpental, Sinta berusaha melindunginya tapi kekuatannya mulai habis. Di tengah hujan deras, ia menatap Ki Surya Langit dengan mata penuh tekad. "Kalau ini tentang takdir, maka biar aku ubah dengan tanganku sendiri." Ia menggigit jari, meneteskan darahnya ke kalung rawa rontek. Batu merah itu berdenyut kuat, lalu memancarkan cahaya menyilaukan. Aura rawa rontek meledak, menembus naga lumpur dan kabut hitam. Namun kekuatan itu juga membakar tubuh Sinta dari dalam. Ia menjerit, tubuhnya bergetar keras, tapi tetap menatap lurus ke arah musuhnya. Ledakan energi itu mengguncang seluruh jembatan. Naga lumpur menghilang, Jin Musi memekik dan lenyap ke dasar sungai. Ki Surya Langit terlempar ke belakang, tapi tubuhnya tetap tegak berdiri, tersenyum dingin. "Kau baru saja membakar separuh jiwamu sendiri, Sinta," katanya tenang. "Semakin kau gunakan rawa rontek, semakin cepat kau mati." Sinta tersungkur, napasnya berat. "Aku sudah mati berkali-kali, tapi selama masih bisa menyelamatkan orang, aku tak akan berhenti." Raffi berlari menghampiri, memeluk tubuh Sinta yang hampir pingsan. Di belakang mereka, truk bintang selatan perlahan menyala kembali, lampunya menembus kabut yang tersisa. Ki Surya Langit menatap dari jauh, lalu menghilang ke dalam air, meninggalkan gema tawa yang menyeramkan. Malam itu, di atas sungai Musi yang bergolak, Sinta kembali menang, tapi harga kemenangannya adalah bagian lain dari jiwanya yang hilang. Dan di kejauhan, dalam kegelapan, rawa rontek bergetar, seolah tahu bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi yang paling menentukan antara hidup dan kutukan abadi. Fajar menyingsing di tepian sungai Musi dengan warna pucat, seolah matahari enggan menatap dunia yang baru saja diliputi pertumpahan darah dan sihir hitam. Sinta terbaring di dalam kabin truk bintang selatan, tubuhnya menggigil hebat. Raffi duduk di sampingnya, menatap wajah perempuan itu dengan cemas. "Sinta, bertahanlah, kau harus bertahan." Suaranya parau, tapi Sinta hanya tersenyum lemah. "Aku sudah bertahan lebih lama dari yang seharusnya," Raff gumamnya. Di dada, kalung rawa rontek berdenyut pelan, setiap denyutnya seperti tarikan antara dunia hidup dan mati. Ketika matahari mulai naik, Sinta tiba-tiba tersentak bangun dengan mata merah menyala. Nafasnya terengah, tubuhnya kejang, dan suaranya berubah parau. "Raffi, pergilah." "Dia datang." Raffi menatap bingung, siapa? Tapi sebelum ia sempat bergerak, udara di sekitar mereka berubah menjadi berat. Dari kabut yang menutupi pinggir sungai, muncul sosok wanita tua berambut panjang, wajahnya mirip Sinta namun jauh lebih menakutkan, kulitnya pucat, matanya hitam legam. "Anakku, kau akhirnya menemukan jalan yang sama seperti ibumu," katanya dengan suara menggema. Sinta menatap sosok itu dengan air mata. "Ibu," lidahnya keluh, jantungnya berdegup cepat. Wanita itu tersenyum sedih. "Ya, aku dulu pemilik pertama rawa rontek. Aku menggunakannya untuk membalas dendam kepada orang-orang yang membakar desamu di Bandung, tapi aku tak tahu, rawa rontek bukan sekadar ajian penyembuh, melainkan perjanjian antara manusia dan roh penagih nyawa." Raffi menelan ludah, menyadari betapa dalam rahasia itu. Jadi, setiap kali Sinta hidup kembali, seseorang harus mati menggantikannya. Tanya Raffi dengan suara bergetar. Wanita tua itu mengangguk. "Ya, dan kini, waktunya sudah tiba untuk jiwa terakhir ditagih." Sinta menjerit, tubuhnya kembali kejang. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, membentuk sosok menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan mata hitam dan senyum dingin. "Aku adalah bagianmu yang seharusnya mati," katanya. "Tapi kau terus memaksa hidup, memutus keseimbangan antara dunia."
Raffi segera menarik Sinta ke belakang, tapi bayangan itu bergerak cepat, mencengkeram lehernya. Kalau dia ingin terus hidup, maka kau, lelaki itu, akan menjadi gantinya. Tangan bayangan itu menembus dada Raffi, dan cahaya putih mulai tersedot keluar. Sinta menjerit, air matanya bercampur darah. Jangan, ia memaksa diri berdiri, tubuhnya nyaris runtuh, lalu menatap kalung rawa rontek yang kini berdenyut seolah marah. Kalau ada yang harus mati untuk menebus dosa ini, biarlah aku yang menanggung semuanya. Ia menggenggam batu merah itu dan menghantamkannya ke tanah. Cahaya merah membuncah, menyilaukan seluruh area sungai. Bayangan jahat itu menjerit keras, tubuhnya mulai hancur tertelan cahaya. Namun setiap serpihan kegelapan itu menyerap ke tubuh Sinta sendiri, membuat darahnya mendidih. Wanita tua itu menatap putrinya dengan mata berkaca. Sinta, kau menolak takdir ibumu. Kau memilih pengorbanan, bukan kekuasaan. Tapi ingat, harga dari cinta adalah kehilangan. Tubuh Sinta kini bersinar seperti bara api. Ia menoleh pada Raffi yang kini tak sadarkan diri, menatapnya lembut. Terima kasih, sudah membuatku merasa hidup kembali. Lalu, dalam satu hembusan cahaya terakhir, tubuh Sinta meledak menjadi ribuan partikel merah, menghilang bersama kabut pagi. Raffi terbangun dengan tubuh gemetar. Hujan tipis mulai turun, membasahi tanah yang baru saja menjadi saksi akhir rawa rontek. Di bawah reruntuhan jembatan, ia melihat batu merah itu kini berubah menjadi bening, seperti kristal tanpa jiwa. Ia menggenggamnya erat, menatap ke arah langit yang mulai cerah. Istirahatlah, Sinta, kau bebas sekarang, katanya pelan. Tapi di antara gemericik air sungai, terdengar suara samar, lembut, tapi jelas. Aku tidak mati, Raff. Aku hanya pulang. Dan di kejauhan, di balik kabut yang menari di atas sungai Musi, sesosok wanita dengan rambut terurai terlihat berjalan perlahan ke arah cahaya fajar, mengenakan jaket sopir truk bintang selatan. Wajahnya damai, tapi senyumnya menyimpan kekuatan yang belum benar-benar padam. Sebab legenda tentang supir cantik tak mati dari Bandung belum berakhir, ia hanya menunggu waktu untuk hidup kembali, saat dunia memanggilnya dengan kejahatan yang sama. 3 bulan setelah tragedi di Sungai Musi, Bandung kembali diselimuti kabut dingin dan hujan gerimis yang enggan berhenti. Di antara hiruk-pikuk kendaraan di Jalan Riau, seorang pria muda berdiri di samping sebuah bengkel tua. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan di tangannya tergenggam kalung kristal bening, batu rawa rontek yang dulu menjadi milik Sinta. Raffi tak pernah melepaskan benda itu sejak hari ia kehilangan perempuan yang ia cintai. Setiap malam, batu itu memancarkan cahaya lembut, seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Namun malam ini, sesuatu berbeda. Batu itu tiba-tiba berpendar lebih kuat, bergetar di telapak tangannya, seolah ingin berbicara. Suara halus terdengar dari dalam pikirannya, lembut dan familiar. Raffi, jangan takut, aku di sini. Napas Raffi tertahan. Ia menatap batu itu dengan mata terbelalak. Sinta, bisiknya, tapi tak ada jawaban lagi, hanya getaran halus yang membuat udara di sekitarnya terasa hidup. Saat itu pula, angin dingin menerpa kuat, dan lampu jalan di sepanjang trotoar berkelip padam satu persatu. Dari kejauhan, terdengar suara klakson truk, berat dan bergema, seperti dari masa lalu. Raffi menoleh cepat, dan matanya membesar, sebuah truk tua berwarna perak, dengan tulisan samar di pintunya, Bintang Selatan. Raffi melangkah perlahan, dadanya sesak antara harap dan takut. Truk itu berhenti tepat di depan bengkel, dan pintunya terbuka perlahan. Tak ada siapa-siapa di dalam, tapi aroma wangi melati menyebar lembut, aroma yang dulu selalu melekat di rambut Sinta. Ia menaiki kabin perlahan, duduk di kursi pengemudi, tangannya gemetar menyentuh setir yang dingin. Kalau ini cuma mimpi, jangan bangunkan aku, katanya lirih. Namun saat jari-jarinya menyentuh kunci kontak, batu rawa rontek di lehernya tiba-tiba menyala, dan mesin truk menyala dengan deru berat yang menggetarkan tanah. Dari kaca spion, Raffi melihat bayangan, sosok wanita berambut panjang, duduk di kursi sebelahnya. Senyumnya lembut, matanya redup tapi penuh kedamaian. Kau benar-benar bodoh, masih saja tak bisa melepaskanku, kata suara itu pelan, nyaris seperti angin. Air mata mengalir di wajah Raffi. Kau masih hidup. Sinta menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah ke jalan yang gelap di depan. Aku tidak hidup, Raff. Aku hanya tersisa, di antara dunia dan kutukan. Tiba-tiba, suara petir menggelegar, dan langit Bandung berubah menjadi merah gelap.
Batu rawa rontek di leher Raffi kembali berdenyut, tapi kali ini dengan cahaya hitam. Dari arah ujung jalan, muncul beberapa pria berpakaian seragam hitam, wajah mereka dingin dan mata mereka bersinar biru. Mereka pengikut Ki Surya Langit, ujar Sinta dengan nada tegas. Dia belum mati, Raff. Ia kini berusaha membangkitkan rawa rontek dalam bentuk baru, bukan lewat darahku, tapi lewat tubuhmu. Raffi menatapnya tak percaya. Aku, Sinta mengangguk. Kau menolongku di Sungai Musi, dan ketika aku menyerahkan separuh jiwaku padamu, rawa rontek ikut menempel di dalam darahmu. Sebelum Raffi sempat bertanya lebih jauh, pengikut Ki Surya mulai bergerak. Mata mereka menyala, tangan mereka mengeluarkan asap hitam pekat. Sinta memutar pandang ke arahnya. Ambil kemudi, Raff. Biarkan aku yang urus sisanya. Dan sebelum Raffi bisa menolak, tubuh Sinta perlahan berubah menjadi kabut merah, menyatu ke dalam truk. Saat truk melaju kencang menembus hujan, kilatan petir menyoroti pemandangan mengerikan. Para pengikut Ki Surya berlari di atas dinding dan kabel listrik, mengejar dengan kecepatan di luar nalar manusia. Raffi memacu gas sekuat tenaga, jantungnya berpacu liar. Dari kabin terdengar suara Sinta yang bergema, "Jangan berhenti, aku akan buka jalan." Dan seketika lampu depan truk menyala merah menyilaukan, meledakkan aspal di depan, menyingkirkan musuh yang menghadang. Namun di balik kekuatan itu, wajah Raffi tampak meringis kesakitan. Cahaya rawa rontek ini merambat di kulitnya, menandakan jiwanya mulai terikat pada kutukan yang sama. Di ujung jalan Riau, truk Bintang Selatan berhenti mendadak. Udara tenang sesaat, sebelum Sinta muncul kembali di samping Raffi, tubuhnya setengah transparan, matanya sedih. Aku tak bisa terus bersamamu, Raff, jika rawa rontek bangkit lagi, aku akan jadi bagian dari kegelapan. Raffi menatapnya dengan air mata. Kalau begitu, biar aku ikut bersamamu kemanapun kau pergi. Sinta menggeleng pelan, menyentuh pipinya. Belum saatnya, tapi bila jalan ini memanggil lagi, kau tahu kemana harus pergi. Dan saat matahari mulai naik di balik gunung Tangkuban Perahu, truk Bintang Selatan perlahan menghilang di tikungan, meninggalkan jejak roda yang berasap merah di atas aspal. Batu rawa rontek di tangan Raffi kini kembali berwarna merah, berdenyut tenang, seolah menunggu waktu yang tepat untuk kembali bernafas. Karena legenda itu belum berakhir. Di setiap jalan gelap Sumatera hingga Bandung, masih bergema nama yang membuat preman, siluman, dan arwah gentayangan bergetar ketakutan. Sinta, supir cantik tak mati. Langit Bandung malam itu berubah menjadi merah darah. Petir menyambar tanpa jeda, seolah langit sendiri sedang berperang dengan bumi. Di tengah jalan tol Cipularang yang kosong, truk Bintang Selatan melaju sendirian, rodanya menggores aspal yang basah hujan. Di dalamnya, Raffi memegang erat setir dengan tangan gemetar. Batu rawa rontek di lehernya kini menyala terang, bukan lagi merah lembut, tapi merah darah, menandakan sesuatu yang mengerikan sedang bangkit. Suara Sinta bergema di dalam pikirannya, lembut namun bergetar. Raff, waktunya sudah tiba. Ki Surya Langit memanggilku, tapi kali ini, kita tak akan lari lagi. Dari kejauhan, di atas bukit yang menghadap kota Bandung, sosok Ki Surya Langit berdiri tegak dengan jubah berkibar liar di bawah badai. Di tangannya tergenggam kitab tua berwarna hitam, serat ajian rawa rontek asli, sumber dari seluruh kekacauan ini. Kau pikir bisa melarikan diri dari kutukan ini, Sinta? Suaranya menggema, terdengar sampai ke jalan tol. Rawa rontek bukan sekadar ilmu penyembuh, ia adalah jembatan menuju keabadian. Dan malam ini, aku akan menyempurnakannya lewat darah kalian berdua. Tiba-tiba tanah bergetar keras. Dari selaretakan aspal muncul tangan-tangan hitam besar, wujud roh-roh korban rawa rontek yang ditelan masa lalu. Mereka merangkak keluar, menjerit tanpa suara, mengepung truk Bintang Selatan dari segala arah. Raffi menginjak gas, tapi truk itu terangkat ke udara, melayang di tengah pusaran energi hitam. Cahaya merah dari batu rawa rontek beradu dengan cahaya biru dari tangan Ki Surya Langit, menciptakan ledakan cahaya yang membelah langit. Dari dalam truk, kabut merah muncul membentuk tubuh Sinta, tapi kali ini bukan lagi roh lembut seperti sebelumnya. Rambutnya berkibar liar, matanya merah menyala, dan kulitnya berpendar seperti bara. Ki Surya Langit, teriaknya lantang, kau mengira aku takut pada kematian? Aku sudah hidup di antara hidup dan mati. Sekarang aku yang akan menutup siklus ini. Ia menepuk dada Raffi pelan, memindahkan separuh energi rawa rontek ke tubuhnya. Kau akan jadi jantungnya, Raff.
Aku butuh hatimu untuk membakar jiwaku. Raffi menatapnya dengan mata berkaca. Kalau dengan itu bisa mengakhiri semua ini, lakukan. Ia memejamkan mata, dan batu di lehernya pecah menjadi pecahan cahaya yang menembus tubuh Sinta. Dalam sekejap, tubuh Sinta menyala terang bagaikan api abadi. Ki Surya Langit tertawa, mengangkat kitab hitamnya. Kau pikir, itu bisa menghentikanku? Rawa Rontek adalah milikku. Tapi sebelum ia sempat melafalkan mantra terakhir, Sinta mengangkat tangannya tinggi dan menjerit, suaranya mengguncang langit. Dari tubuhnya meledak cahaya merah menyilaukan yang menelan seluruh bukit dan jalan tol. Roh-roh korban berteriak, tubuh Ki Surya Langit terhempas jauh, dan kitab hitamnya hancur menjadi debu. Dalam ledakan itu, wajah Sinta tampak tenang, seolah seluruh penderitaan dan kemarahannya akhirnya lenyap. Aku tak ingin kekal, aku hanya ingin bebas, bisiknya sebelum seluruh tubuhnya terurai menjadi cahaya, menyelimuti Raffi dan menghilang bersama badai. Langit perlahan kembali biru, hujan berhenti, dan sinar matahari pertama